kasih buat kasih-Mu yang besar Engkau tunjukkan kepada kami Tuhan. Amin. Karena Engkau mati bagi kami justru ketika kami berdosa. Terima kasih Bapa, buka hati kami hari ini. Roh, jiwa dan tubuh kami hanya untuk mendengarkan dan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, terima kasih. Bapak Ibu, kalau kita benar-benar bisa berdiri hari ini itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Ya, karena ada banyak hal yang bisa terjadi di hidup kita tanpa kita sadari. Saya tadi malam sudah berpikir saya hari ini akan khotbah pakai kursi roda. Karena kemarin saya kepleset saudara, ya, jadi iya namanya itulah saya bilang gak ada yang tahu ya, dan saya tidak bisa berjalan. Rasanya kaki saya yang sebelah kanan ini terkilir ya, dan sampai tadi malam saya kesakitan, saya coba untuk berjalan sama sekali tidak bisa. Saya tuh bertanya gini, Tuhan, kenapa ya besok tuh saya mau khotbah loh ya. Kayaknya kok rasanya banyak hal yang apa ya. Saya ini ya enggak cari gara-gara. Maksudnya ya kadang saya sampai berpikir tuh ya orang yang berdosa di luar sana kan banyak ya. Kenapa bukan orang yang selingkuh atau apalah gitu. Saya ini mau pelayanan loh. Saya benar-benar tidak bisa berjalan sampai saya tuh bilang sama suami saya pakai kursi roda aja besok ya. Tapi tadi malam mau tidur saya berpikir ya iya besok saya mau khotbah tentang penderitaan nih. Ya jadi tapi ya kadang-kadang kita berpikir gak gitu juga kali ya. Masa saya harus menderita dulu. Tapi banyak hal, saudara saya 2 minggu lalu baru operasi juga. Dan itu menjelang keberangkatan kami ke Israel. Saya sering merasa sakit pinggang, saya pikir otot ini. Karena kadang saya khotbah 5 kali, 6 kali satu hari Minggu. Jadi kalau sudah sakit ya seperti biasa suami saya pijet-pijet dalam nama Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba sakit itu mulai intens datangnya ya hampir setahun lebih saya mencoba tahan saudara. Lama-lama kok udah gak kuat sakitnya sampai kram di depan perut depan. Akhirnya saya bilang sama suami kayaknya harus periksa ini. Tapi saya pikir saya juga gak mau periksa nanti kalau periksa dokter bilang harus operasi lah masuk rumah sakit lah. Lalu yang syuting mesbah doa siapa gitu ya. Tapi ketika kami pelayanan kami ke Solo ya ke sekolah Alkitab lalu ke Solo seperti biasa saya rutin check up gula darah dan lain kolesterol dan lain sebagainya. Hasilnya semua bagus lalu saya cerita ke ibunya yang sering ajak kami periksa dia kerja di satu klinik di Solo. Saya bilang Bu saya itu sering sakit di belakang itu nusuk sampai ke depan. Dia bilang coba ibu periksa lah ya di USG aja biar ketahuan. Waktu di USG saudara, singkat cerita ketahuan bahwa ada penyumbatan di saluran kemih saya di bawah ya dan saluran kemih itu sudah bengkak ya 2 kali apa 3 kali lipatnya. Dan yang sangat mengagetkan dokternya bilang Bu ini ginjal ibu yang sebelah kiri sudah mengecil 3 cm. Dan ini sudah tidak sehat, ibu lihat yang sebelah kanan itu sehat, warnanya cerah, putih, tapi yang ini ginjalnya sudah hitam dan mengecil 3 cm. Waduh saudara dengar kayak gitu itu ya sukacita hilang, damai sejahtera hilang. Ya lalu saya tanya waktu itu dia bilang tapi kami gak bisa lihat itu apa yang menutupi tapi ibu harus segera ke rumah sakit dan harus CT scan biar ketahuan hasilnya itu lebih jelas. Saya pulang ke Jakarta, saudara sebelum pulang itu suami saya mencoba menghibur saya. Dia bilang, ayo waktu masih di Solo, kita makan yuk ke restoran kesukaanmu yuk, adem ayem tuh di Solo. Mungkin dia pikir supaya saya bisa adem ayem. Tapi ternyata kami makan di adem ayem, saya tidak adem ayem. Ya saudara kalau divonis begitu, saya baru rasa itu ketika sakit kita hanya berurusan dengan diri kita dengan Tuhan. Nggak ada orang lain yang bisa kuatin kita selain diri kita sendiri. Waktu itu saya
makan ya, suami kita makan, saya cuci tangan sambil galau terus berpikir, Tuhan kenapa saya gitu. Saya ini waktu saya habis untuk melayani Tuhan. Saya melakukan banyak hal untuk pekerjaan Tuhan. Saya sampai pikir orang-orang yang dugem-dugem itu kenapa nggak mengalami begitu gitu ya. Kan kita kalau menghadapi sesuatu selalu bertanya. Lalu waktu saya lagi cuci tangan saudara di restoran itu di rumah makan, ada ibu-ibu datang, dia bilang gini, Ibu Pendeta Debbie ya? Terus iya Bu, saya mau cerita sama ibu dan berterima kasih. Terima kasih banget. Karena ketika saya menghadapi pergumulan yang begitu berat, saya itu dengerin khotbah ibu 1 hari 4-5 kali. Yang ajaibnya Bu, saya itu kayak sama Tuhan ya dibikin hilang ingatan. Jadi saya nggak ingat masalah saya. Terus saya bilang, oh ibu dengar khotbah saya, ibu hilang ingatan ya? Iya. Maksudnya Bu, saya nggak ingat masalah saya suka cita. Lalu saya bilang dalam hati saya nih, Tuhan saya juga mau dong hilang ingatan. Karena kan yang bikin kita tuh stres, tertekan, kecewa kan kalau kita tuh ingat-ingat sesuatu, ya nggak saudara? Saya bilang sama suami saya, dia berterima kasih, ibu itu sampai nangis peluk saya. Makasih Bu Debbie, makasih, aduh saya bisa ketemu ibu. Saya duduklah balik ke meja saya bilang sama suami saya, maksud Tuhan itu apa ya? Itu ibu tadi cerita dia hilang ingatan loh dengar khotbah saya. Dan sekarang saya lagi ingat-ingat. Ya suami saya bilang, ya itu namanya Tuhan tuh tahu, makanya kamu jangan galau, percaya ya, pasti nanti Tuhan sembuhkan. Ya saya bilang sama suami, ya bukan kamu yang rasa. Dan selama ini saya juga kalau ada orang telepon, Bu saya lagi di meja operasi, saya takut, saya bilang, nggak usah takut. Akhirnya kami balik ke Jakarta, sampai di Jakarta langsung kita periksa ke rumah sakit saudara. Bu harus langsung CT scan biar ketahuan nih apa yang menyumbat. Benar, akhirnya di CT scan ketahuan saudara bahwa batu ginjal saya, di ginjal saya itu banyak batu. Yang satu itu sudah turun sampai ke bawah di saluran kemih dan akhirnya dia berhenti di situ 2,5 senti besarnya, nggak bisa turun lagi. Makanya cairan itu nggak bisa keluar dan ginjal saya terendam saudara. Aduh, lalu dengar begitu, jadi gimana dok? Harus dioperasi. Saya mau ke Israel, justru sebelum ke Israel, ibu harus operasi. Takutnya kalau ibu ke Israel, lalu gimana dok saya ke Israel? Begini-begini nanti di sana, Bu, ada 2 cara. Memang ya kalau operasi yang seperti dulu itu harus dibelah. Kalau pakai BPJS dibelah. Haleluya ya. Terus ada alat canggih ya, robot AI. Ya ibu tidak perlu dibelah, tidak sakit dan ibu ya seperti orang biasa aja, nanti dia masuk ke dalam lewat saluran kemih lalu dipecah itu batunya, tapi di ginjal ibu nanti dipasang selang untuk buang semua kotoran yang ada di ginjal. Ya. Dan saudara saya tanya, jadi berapa dok? Ibu nanti urusan di administrasi. Begitu tanya saudara ya, bunyinya udah ratusan, bukan ribu, juta. Saya bilang sama suami, aduh gimana ya? Suami saya bilang, ya nggak mungkin pakai BPJS, kamu harus berangkat ke Israel. Tapi akhirnya saya putuskan operasi. Sejak masuk operasi itu di tensi darah saya tinggi terus saudara. Biasanya 110/70/80 normal lah, selalu begitu. Tapi sejak masuk rumah sakit 160. Ya dokternya bilang, ibu kenapa begini? Ya pertama karena lihat angka nilai biaya operasinya dok. Jantung berpacu cepat. Yang kedua ya takutlah saudara akan menghadapi operasi seperti apa dan lain sebagainya. Tapi saya baru rasa di situ tuh ya ternyata benar ketika di rumah sakit itu saya hanya bisa lihat TV, YouTube di situ. Ya suami saya temenin saya ya di kamar. Kita berdua, ya yang sakit belum tidur, yang jaga sudah ngorok. Ya dia nggak salah, dia ngorok. Kenapa? Dia nggak sakit, dia nggak ada pikiran. Benar nggak saudara? Ya saya nggak bisa tidur karena saya ada pikiran. Aduh besok bagaimana ya nanti kalau itu alatnya masuk lalu gimana banyak perkara. Setiap jam
ditensi terus ya, karena nggak pakai BPJS. Jadi tiap jam susternya baik ya, ibu tensi ya ibu. Ya, kalau pakai BPJS sus tensi, nggak usah, sudah normal itu. Ya, begitulah ya. Jadi saya tiap jam datang, dok gimana sus, masih tinggi loh tensi ibu, ibu tenang ya, ibu nyanyi-nyanyi. Jadi di situ saya justru belajar ketika di tempat tidur rumah sakit, kita memang gak ada kekuatan ya, hanya berharap Tuhan, dan kita sendirilah harus membangun iman kita. Saya putar puji-pujian, mesbah doa, saya nyanyi saudara. Saya selama ini dengar orang kesaksian bu, waktu saya di rumah sakit itu mesbah doa menguatkan saya. Oh iya puji Tuhan, tapi kan saya gak pernah rasa. Waktu saya di rumah sakit saya rasa. Ya. Nah waktu saya lagi tunggu hasil CT scan tuh yang lucu saudara, saya tuh kan deg-degan. Ada ibu-ibu lagi datang sama saya di rumah sakit lagi antri. Dia bilang, Bu Debbie ya, iya. Ibu saya mau berterima kasih sama ibu, khotbah ibu sangat menguatkan saya. Saya tanya, ibu sakit apa? Saya lagi tunggu hasil CT scan saya tumor otak bu. Dan sudah 3 kali operasi. Dan ibu tahu tumor saya ini sudah melekat di batang otak, jadi dokter nggak bisa ambil semua. Setiap tahun tumbuh lagi, diambil sedikit, nanti disisain. Nanti tahun depan kalau muncul lagi diambil lagi. Nah, ini saya datang tahun yang keempat, saya akan CT scan bu, lihat hasilnya. Kalau tumbuh lagi nanti saya akan dioperasi lagi. Bu, ibu cerita sama saya kok biasa banget ya? Tumor otak melekat di batang otak. Ibu apa sih yang menguatkan ibu sampai ibu sebiasa ini? Khotbah-khotbah ibu. Dalam hati saya, Tuhan please deh. Ya, kenapa saya juga begini ya, maksudnya dengerin orang itu. Saudara, ternyata penderitaan yang terberat ya bagi manusia itu ketika sesuatu terjadi dengan diri kita sakit, karena itu berhubungan dengan daging kita. Dan itu tidak bisa ada orang lain memang yang bisa menguatkan selain ya kita dengan Tuhan. Akhirnya saya dioperasi saudara, ya masuk ke ruang operasi, aduh lihat alat-alatnya, aduh itu yang bikin jantung juga semakin berpacu saudara ya. Lalu yang harusnya cuma 1 jam jadi 4 jam operasinya, ya lalu saya dipasang selang, ini masih ada ginjal dari selang saya, selang di ginjal saya untuk buang cairan. Tapi puji Tuhan ya. Nah tadi malam ketika saya tuh kepleset, bayangkan saudara, saya tadi malam tuh kepleset, saya split. Saudara tahu split? Ya umur 50 tahun split. Ya kalau saya penari balet langsung gini saya. Masalahnya saya bukan penari balet. Ini otot kaku langsung keseleo, saya nggak bisa jalan kayak orang mau lumpuh. Ya tapi puji Tuhan hari ini saya berdiri depan saudara. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya saya bilang Tuhan mau khotbah tentang penderitaan, tapi ya enggak harus menderita juga keles. Tapi ya kalau Tuhan izinkan segala sesuatu, kita lihat penderitaan Tuhan Yesus. Nah hari ini saya akan bicara saudara, buka bersama Matius pasal 26. Yesus di hadapan mahkamah agama. Ya ayat 57, Matius 26 ayat 57 sana dikatakan, sesudah mereka menangkap Yesus. Ya sudah dapat Matius 26 ayat 57. Saya baca ayat 57 saudara selanjutnya. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 58. Dan Petrus, coba saudara baca coba ayat 58 1 2 3. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. 60. Walaupun tampil banyak sekali saksi dusta yang menyatakan orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. 62.
Tetapi Yesus diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? 64. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah mendengar hujatannya. 66. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukuli dia. 68. Saudara, ketika Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah Imam Kayafas, lalu hari itu Yesus dipenjara di rumah Imam Kayafas. Kemarin kami ya dari Israel dan kami berkunjung ke rumah Imam Kayafas dan melihat penjara tempat Yesus ditahan sebelum dia dihukum mati, disalib. Saudara, mungkin bisa ditayangkan, saya ada ya minta dicuplikan video kemarin kita di sana. Itu Yesus di penjara di bawah tanah. Matius 26 ayat yang ke-57. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Jadi di sini tempatnya. Ya, di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara ini. Mereka membutuhkan sebuah kesaksian, karena untuk menyalibkan seseorang itu harus ada alasan yang jelas dan memang memberatkan. Mereka mencari saksi-saksi palsu. Tapi kita tahu bersama, Yesus nggak membutuhkan saksi palsu untuk dia disalib, karena memang dia datang untuk mati. Ya, Yesus bukan pecundang, ya, dan akhirnya dikatakan di sana mereka mencari, ya, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. 60. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Bait Allah bagi orang Yahudi adalah tempat yang sangat sakral, karena di situ mereka datang untuk beribadah kepada Allah, dan mereka sangat marah ketika mendengar Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan membangunnya dalam waktu tahan. Dan saya tadi saya tidak siapin videonya. Itu Yesus dipenjara di bawah tanah di rumah Imam Kayafas. Untuk menurunkan Tuhan Yesus itu lubangnya itu cuma sebesar badan orang, saudara. Dan Yesus itu diturunkan ke bawah itu pakai tali. Dia diikat ya di lengannya 2, lalu diturunkan ke bawah itu pakai tali. Saudara bisa membayangkan ketika kita itu diikat di badan lalu diturunkan pakai tali, dan dia dipenjara di bawah. Nanti kalau dia mau dinaikin, dia dinaikin lagi pakai tali. Dia harus pakai tali itu seperti ransel, lalu dia diangkat lagi ke atas. Itu remuk semua tulang-tulangnya, saudara. Kalau kita pergi ke situ, memang kita tahan, pasti kita maka akan imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, seringkali kita cuma membaca Alkitab, tapi kita tidak lihat bait bagaimana Allah proses. Bagi orang Yahudi adalah setelah itu dikatakan akhirnya mereka mencoba membayar saksi dusta untuk memberatkan Yesus. Kenapa harus disalib? Pada zaman Romawi dulu memang hukuman mati itu bagi seorang penjahat, ya, karena belum ada kursi listrik, belum ada pistol, ya, jadi harus salib, ya, digantung sampai mati. Bahkan burung-burung itu memakan daging orang yang disalib. Dan disalib itu, saudara,
Ya, ditaruh di atas satu bukit yang kita tahu di Alkitab Bukit Tengkorak. Kita juga pergi berkunjung di Bukit Tengkorak. Di bawah itu kota, saudara, dengan tujuan supaya dilihat bahwa ini orang penjahat. Dia menjadi contoh, jangan kamu bikin salah supaya kamu tidak seperti dia nanti tergantung di atas kayu salib. Pada waktu mereka mencari saksi untuk bisa memberatkan Yesus, apa yang bisa untuk memenjarakan dia, saudara? Tidak ada alasan yang kuat, karena pada waktu itu Yesus bikin mujizat, banyak orang disembuhkan, banyak orang, bahkan orang mati bangkit, dan mereka tidak punya alasan yang kuat untuk, ya dia ini bukan pencuri, bukan pembunuh, dia bukan orang yang menyiksa orang. Memang ini Palu ini panas sekali, ini saya punya keringat ini menetes terus loh, saudara. Ya, ini neraka udah mulai bocor ini ya, jadi bertobat, saudara, panas. Untuk bisa memenjarakan seseorang harus ada saksi yang bisa bilang, oh dia perkosa orang, makanya dia layak untuk disalib. Tapi Yesus tidak ada alasan. Lalu ketika akhirnya ada dua orang yang maju dan itu sangat menguatkan, mereka bilang dia harus dihukum mati. Kenapa? Karena dia itu menghujat Allah. Apa kata-kata yang dianggap Yesus harus dihukum mati? Karena Yesus berkata, aku akan merobohkan bait Allah ini dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Mereka tidak mengerti maksud dari apa yang Yesus katakan. Karena bagi orang Yahudi, bait Allah itu adalah tempat yang sangat sakral. Itu tempat mereka berjumpa dengan Tuhan. Jadi ketika ada orang yang menghujat bait Allah, apalagi berkata akan merobohkannya, itu sama dengan menghujat Allah. Kenapa dan ada apa dengan bait Allah? Saudara, kita tahu bersama orang-orang Yahudi itu mereka akan datang setiap tahun ke Yerusalem untuk apa? Membawa korban persembahan. Lalu imam besar mereka akan datang ke bait Allah dan imam besar itu akan membawa darah dari korban sembelihan. Dia akan masuk ke dalam bait Allah melalui ruang kudus sampai tembus ke ruang maha kudus. Karena Tuhan itu hanya datang di ruang maha kudus. Ruang maha kudus tidak boleh dimasukin oleh sembarang orang karena pasti mati. Imam besar itu masuk setahun sekali di sana. Dia harus menguduskan dirinya benar-benar. Lalu dia akan masuk ke ruang maha kudus tuh, kakinya diikat pakai tali, dikasih lonceng. Kalau loncengnya masih berbunyi berarti dia masih hidup. Karena kalau dia tidak kudus, dia pasti mati di ruang maha kudus. Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan Yesus tidak datang, maka manusia akan menerima pengampunan dosa yang begitu sulit hanya melalui imam besar, kalaupun dia layak. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata dia akan merobohkan bait Allah itu dan akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Saudara bisa membayangkan kalau kita semua harus membawa kambing domba, menyembelih darah untuk penghapusan dosa. Firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Alkitab berkata dari zaman perjanjian lama, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Tidak bisa yang bukan nyawa. Mungkin kita tidak mengerti, saya pun dulu tidak mengerti kenapa Yesus tuh harus mati. Di sini saudara, dari zaman hukum Taurat, nyawa itu harus diganti dengan nyawa. Dan kita tahu bersama bahwa tidak ada lagi satu persembahan yang lain, mau itu darah apapun, yang bisa lagi menyucikan dosa manusia yang begitu, yang terlalu banyak. Makanya Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia. Dia yang Tuhan, dia turun untuk menggenapi bahwa nyawa harus diganti dengan nyawa. Saudara harus menjelaskan ini kalau ada orang yang bertanya tentang imanmu. Kenapa Tuhan Yesus harus mati? Untuk menggenapi hukum Taurat yang dimana nyawa manusia harus diganti dengan nyawa. Lalu dia mati, dia serahkan nyawanya. Dan Alkitab berkata, coba kalau kita lanjut di ayat yang berikutnya saudara. Ketika Yesus mati, dia dibawa ke Bukit Tengkorak
ya Golgota, lalu di sana dia sambil saudara itu dicambuk, ya bahkan dagingnya itu terkoyak, dia disiram dengan anggur asam yang begitu pedih. Dan akhirnya Yesus itu ya mati di atas kayu salib. Kita lihat Matius 27 ayat yang ke-45. Di sana dikatakan begini, Matius 27 ayat 45, saudara bisa baca di handphone saudara, itu Alkitab, makanya itu handphone di download aplikasi Alkitab. Jangan cuma foto-foto cantik saja di situ, terus nggak ada Alkitab itu bertobat, Matius 27 ayat 45, judul perikopnya Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Banyak orang berkata, kalau dia Tuhan, kenapa Allah meninggalkan dia? Waktu Yesus mati, dia menyerahkan nyawanya. Alkitab bilang bukan dia dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya. Dia tahu ketika dia mati, dia akan terpisah sejenak dari Allah, karena dia harus turun ke alam maut. Dosa kita lah yang ditanggungnya. Dosa itu membuat manusia masuk dalam yang namanya maut. Iya, karena akibat dosa, upah dosa adalah maut. Yesus tahu dia menggantikan kita, artinya dosa yang dia pikul itu akan membuat dia terpisah dari Bapa sebelum dia bangkit, saudara. Dan makanya kenapa penting, ayo jangan terus bikin dosa. Tuhan sudah mati untuk kita, jangan mau terpisah dari Allah lagi. Dan dikatakan setelah itu, kita lihat bersama, dan mereka mendengar beberapa orang berdiri di situ, ia berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupnya kan ke dalam anggur asam, lalu dicucukkannya pada sebatang bulu, dan ia memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia akan datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Perhatikan, Yesus menyerahkan nyawanya. Ya, dia menyerahkan nyawanya. Dan ayat 51 baca bersama dengan suara keras, ini yang saya mau bacakan. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah menjadi dua, saudara, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah apa? Gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, dia akan merobohkan bait Allah dan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Tabir yang memisahkan antara ruang kudus dan ruang maha kudus sekarang sudah terbelah karena Yesus mati di atas kayu salib. Kita tidak perlu lagi lewat imam besar untuk datang kepada Tuhan. Saudara gak perlu doa lewat pendeta. Engkau bisa datang sendiri kepada Tuhan kapanpun untuk berjumpa dengan Tuhan. Wow, bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara? Kalau pada waktu itu setiap orang mau ketemu Tuhan harus datang kepada imam besar, bawa korban. Iya, kalau dia punya duit. Kalau dia nggak punya duit, maka dia nggak bisa datang sama Tuhan untuk membeli kambing domba untuk darahnya tercurah. Tapi lewat kematian Tuhan Yesus, ya, dia bilang sudah selesai. Orang Yahudi tidak mengerti ini sampai hari ini. Mereka menangis di tembok ratapan untuk meminta Mesias datang karena mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Ya, makanya ke saudara, ya, saya kemarin bawa grup, saya bilang gak usah menangis-menangis di tembok ratapan situ ya. Ya, itu mereka itu berdoa minta Mesias datang. Sampai hari ini kenapa mereka menangis di tembok ratapan? Karena tembok ratapan itu menurut perkiraan dulu adalah tembok ruang maha kudus yang paling dekat dengan tempat kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, adalah satu keadaan yang sangat amat membuat manusia menderita waktu kita ini terpisah dari Tuhan. Dan apa yang memisahkan kita dari Tuhan? Cuma satu, dosa. Yesus sudah menyelesaikannya bagi kita di atas kayu salib. Jangan engkau lagi memperhambakan dirimu dengan
dosa. Kenapa setiap tahun kita memperingati kematian Kristus? Supaya kita bertobat. Mari belajar bayar harga untuk Tuhan. Kita ini dalam hidup ini memang akan ada banyak masalah. Tapi jangan biarkan masalah itu mengalahkan kita. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Kita baca bersama Ibrani 12 ayat 1 sampai 4, Saudara. Firman Tuhan berkata di sana demikian, 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Katakan amin. Ada begitu banyak hal dalam hidup ini yang bisa membuat kita kecewa dan putus asa. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Waktu saya sakit, saudara, saya dioperasi. Setan tuh datang ngomong begini, kamu kan hamba Tuhan toh. Itu jemaat banyak yang cuma berdoa batunya keluar sendiri. Ya, mereka sembuh tanpa operasi. Ya, kenapa kamu yang pelayanan tiap hari kamu melayani Tuhan, tapi kok kamu begini? Itu suara setan tuh, saudara, datang mengintimidasi kita. Saya cuma bilang begini, aku percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Apapun masalah yang kita hadapi, saya percaya ayat ini dengan jelas berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Apa pergumulan terbesar orang Kristen hari-hari ini? Cuma melawan dosa. Dan itu pun kita gak mencucurkan darah. Karena orang Kristen zaman sekarang jarang, saya juga gak pernah dengar, Bu, doakan ya, kenapa? Saya ini mau dibunuh, kenapa? Karena namanya Tuhan Yesus, Bu. Saya jarang sekarang mendengar orang Kristen punya pergumulan, mau dibunuh karena nama Yesus, kagak. Ya, yang ada karena saya mau menyangkal Tuhan Yesus, kenapa? Mau kawin lagi. Nah, itu banyak. Yang jadi Yudas Iskariot. Artis-artis sekarang banyak tuh ganti nama jadi Yudas. Kalau orang tanya saya, menurut Bu Debi itu gimana, Bu? Nggak usah peduli, itu kan mereka Kristen ilegal. Nama mereka belum tercatat di dalam kerajaan Allah. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan Yesus fix belum ketemu Tuhan Yesus. Kalau mereka sudah ketemu Tuhan Yesus, tidak mungkin mereka bisa tinggalkan Tuhan. Karena orang yang mengalami Tuhan, mengalami perubahan hidup, perjumpaan dengan Tuhan, tidak ada satupun yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. No, tidak ada. Kalau cuma karena jodoh tinggalin Tuhan, maka saya bilang itu orang-orang yang namanya belum terdaftar dalam kerajaan Allah, Kristen ilegal. Dan jangan banyak di sini yang Kristen ilegal. Ada? Tidak usah angkat tangan. Bertobat. Engkau akan gampang menyerah. Engkau akan gampang putus asa. Di sini dikatakan, saudara, mari mata kita hanya tertuju kepada Yesus. Supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan orang Kristen hari-hari ini cuma masalah apa? Uang. Itu tuh muternya di situ. Apalagi difitnah, gitu. Apalagi sakit hati sama mertua, apalagi sakit hati sama ipar, apalagi iri sama orang. Kita ini masalah cuma di situ-situ toh. Ngaku apa ngaku? Iya apa iya? Biasa aja, keles. Kita ini
salahnya cuma di situ. Saya udah gak kuat Bu, kenapa suamiku selingkuh? Di situ toh, siapa suruh kau pilih itu? Itu kan pilihanmu. Kita hari ini menderita semuanya hanya karena kesalahan dan kebodohan kita sendiri. Jarang ada orang-orang Kristen yang menderita karena kebenaran lagi hari-hari ini. Sudah jarang. Yang terbanyak itu menderita karena kebodohan. Melawan dosa itu loh. Iri hati, sakit hati, kepahitan. Urusannya cuma di situ-situ tok. Bagaimana mungkin kita ini bisa maju? Bagaimana mungkin kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi? Kalau urusan kita cuma di seputar itu terus. Kita terus bergumul dengan diri kita sendiri dan kita nggak pernah lulus, nggak pernah menang. Cuma masalah sakit hati, masalah kecewa, masalah apa ya saudara, tersinggung, masalah dihina, masalah difitnah. Itu harusnya sudah bukan jadi masalah kita lagi. Kita harus mulai masuk kepada masalah-masalah menderita karena kebenaran. Aku nih loh Bu, aku sudah berbuat baik loh sama dia. Tapi dia masih terus jelek-jelekan aku. Tapi gak apa-apalah, saya memberkati. Itu namanya kamu menderita karena kebenaran. Ayo saudara. Ya kita lihat pada penderitaan Kristus. Kita ada di hari-hari yang terakhir, hari-hari ini penyaringan iman yang benar-benar Tuhan sedang kerjakan. Dan kalau iman kita gak kuat, ya udah. Ya. Kita gak akan bisa menang, kita gak akan bisa bertahan. Mengalami hari-hari ini perang dagang terus terjadi. Cina, Amerika, waduh ini hebat. Ya, tapi bersyukurlah kita yang biasa-biasa aja gak terlalu berdampak toh. Mau mereka berantem dolarnya mau berapa, kita kan gak punya dolar toh. Aman lah kita ini ada di garis yang aman. Ya itu cuma buat elit-elit yang punya banyak uang, punya banyak dolar itu aja yang biarin. Bilang Tuhan bahwa aku masuk ke dimensi yang baru. Amin saudara. Dan Alkitab berkata ayo kita dengan Yesus itu tekun. Memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Dan biarlah saudara dikatakan mata kita hanya tertuju kepada Kristus. Kalau kita melihat penderitaan Kristus, saya yakin saudara, kalau cuma dibenci mertua, alah biasalah, amin. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau cuma mertua bikin jahat, oh itu mertuaku ya jahat sama saya, tunggu kau besok saya kirimi sate babi. Amin saudara. Ini kok nggak ada yang amin ya? Amin Bu, tapi kasih sianida sedikit. Ya, oh itu iparku jahat sama saya. Oh tunggu kau besok ya, saya kirimi kau makanan enak. Begitu saudara. Alkitab bilang jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau semua jemaat sudah seperti itu tuh luar biasa, maka dimensi yang baru terbuka di hidupmu. Udah gak usah sakit hati. Udah kalau mau dijelekin, kamu tahu gak itu orang cerita kamu, puji Tuhan. Amin. Ini serius loh saudara, serius saya. Ayo kita jadi Kristen yang maju yuk. Ya Tuhan aku mau bertobat. Kalau selama ini anak-anak muda saya jatuh dalam free sex. Ya jatuh dalam hubungan seks yang sudah enggak bertobat saudara. Ayo karena kita harus masuk dalam penderitaan. Karena kebenaran itu yang wow. Kalau cuma menderita karena dosa, karena itu terus nggak ada perubahan ngapain? Mari kita menghargai pengorbanan Kristus dengan apa? Kita semua sungguh-sungguh berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Saya hari ini nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Saya waktu mau sakit itu, berapa kali suara itu selalu datang gini. Kamu tuh sudah diuji dalam segala hal. Dalam hal keuangan sudah diuji, difitnah diuji sudah bisa, dijelekin sudah, diiniin sudah. Satu loh yang belum. Kamu gak pernah diuji dalam hal kesehatan. Kamu gak pernah terbaring di rumah sakit. Kamu gak pernah menghadapi meja operasi. Saya kalau dengar tuh saya tengking dalam nama Tuhan Yesus. Setan ini yang ngomong ini nih. Setan ini. Tapi ternyata enggak. Sering kali Tuhan harus izinkan kita ngalami semuanya.
Saya sudah tengking, Tuhan dalam nama Yesus. Beberapa teman hamba Tuhan waktu itu, Bu gak usah operasi Bu, percaya, ada yang beri kesaksian, saya aja batunya keluar sendiri loh, saya aja ini loh. Saya bilang sama suami saya gak mau operasi, saya mau tengking dalam nama Yesus supaya jatuh sendiri. Walaupun dokter bilang gak bisa, ukurannya sudah 2,5 cm, kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Saya dimanapun dalam nama Yesus, batu ini keluar, dalam nama Yesus, batu ini keluar. Kagak terjadi saudara. Terus kalau begitu kita mau kecewa, ya jujur iblis ngomong, mana ndak jatuh batunya? Imanmu berarti enggak. Tapi enggak. Waktu saya ada di tempat tidur di rumah sakit, malam-malam di saat nggak ada orang, saya hanya dengan Tuhan. Saya putar tuh mesbah doa pas lagunya, ya. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, tak ada artinya selain untukmu. Itu saya bercucuran air mata. Dan Tuhan bilang kamu harus mengalami ini. Karena ada begitu banyak di luar sana jemaat yang juga sedang mengalami perkara yang seperti ini. Saya berusaha nyanyi, saudara, saya menyembah Tuhan. Ya, dan di situ saya bilang, yes Tuhan, bahkan mati itu adalah keuntungan bersama Yesus. Kita harus menang sampai di garis akhir. Jangan cuma gara-gara masalah sepele engkau akhirnya dipisahkan oleh iblis dari Tuhan. Ya, cuma karena kepahitan engkau marah sama iparmu, engkau gak berkenan lagi sama Tuhan loh. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Jangan biarkan iblis menipu kita hari-hari ini. Ya, saya berusaha untuk bilang terus Tuhan baik, engkau baik. Iblis coba membuat saya kena tipu. Tuhan tuh gak baik, Tuhan tuh kenapa izinkan? Enggak, Tuhan itu baik. Tuhan tetap baik. Akhirnya saya jalani semuanya. Cuma waktu itu saya bilang sama suami gini, aku tuh gak rela loh uang ratusan juta buat bayar operasi loh. Suami saya itu menghibur saya lagi, dia bilang gini, kamu bersyukur loh kamu sakit di saat kita memang sudah diberkati Tuhan. Kalau kamu sakit gak diberkati Tuhan, pakai BPJS, tunggu. Suami saya tanya, kalau pakai BPJS bisa operasi besok? Nggak, tunggu jadwal dokter. Jadi kalau orangnya sudah pecah, mati, ya itu resiko. Resiko BPJS, budget pas-pasan, jiwa sengsara. Ya, jadi suami saya mencoba menghibur saya. Saya bersyukur, tapi saya bilang saya nggak rela itu uang ratusan juta. Kita bisa buat berkati pekerjaan Tuhan, banyak gereja yang belum selesai dibangun. Tapi saya berusaha berdamai dengan dia. Sudah tahu, 2 hari setelah saya keluar rumah sakit, besoknya mau berangkat ke Israel. Ada ibu-ibu WA saya, Bu, ibu sakit toh. Kok ibu nggak kasih tahu saya? Ngapain kasih tahu Bu? Ya nggak usah, saya sudah keluar, sekarang sudah sehat, puji Tuhan. Itu gimana? Saya cerita kronologisnya. Emang ibu nggak pakai asuransi? Saya punya beberapa asuransi Bu, tapi ternyata asuransi saya itu tidak mengcover itu karena hanya penyakit kronis dan juga jiwa. Terus itu habisnya kemarin berapa sekian Bu, tapi puji Tuhan sudah ya berkatnya ada. Puji Tuhan saya juga sakit di saat ada berkat Bu, nggak apa-apa. Oh iya, jadi sudah semua beres ya Bu? Iya, puji Tuhan. Selesai gitu dia kirim bukti transfer, diganti saudara semua uang yang saya keluarkan untuk operasi. Saya tuh sampai nangis dan bilang Tuhan, saya udah nggak tahu mau ngomong apa. Iya, maksudnya ya saya nggak perlu pinjam-pinjam ke orang karena ya puji Tuhan kami ada berkat. Tapi Tuhan tuh juga tahu. Saya bilang nggak rela saya uang itu dipakai buat bayar itu. Ya, makanya saudara rajin-rajin menabur, amin. Supaya uangmu tuh nggak banyak buat pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Kalau Tuhan tahu hidupmu tuh rajin menabur, jangan pelit. Bilang kanan kirimu, jangan pelit kau masuk neraka loh. Banyak orang pelit, orang Kristen ini pelit. Ya, bertobat ya, bertobat. Ke gereja nggak usah tukar duit di warung, amin. Dapat tahu ini. Beli permen dulu di warung, beli gula-gula. Kenapa? Oma mau pergi gereja, mau tukar doi 1.000. Aduh, Oma bertobat ya. Ya, tukar doi dulu 500-an buat di gereja. Kalau pergi mall, makan yang mahal-mahal bisa, menabur. Yang paling kecil, bertobat.
nanti berkatmu bocor. Tapi kalau engkau rajin menabur, lihat pekerjaan Tuhan, lihat orang-orang yang membutuhkan, lihat orang-orang yang susah, maka Tuhan itu melindungi berkatmu loh. Dan saya melihat itu. Ayo saudara, jalan setiap proses, bayar setiap harga, dan engkau melihat Tuhan akan memberkati. Satu yang kita belajar hari ini dari pengorbanan Kristus, bagaimana kita balas cinta kasih Tuhan. Tuhan cuma minta satu, ayo jangan terus hidup berbuat dosa. Karena waktu kau hidup dalam kepahitan, iri hati, dalam dosa kenajisan, amarah, engkau sedang membuat hubunganmu dengan Tuhan terpisah. Jarak yang sudah tadi hancur, tabir itu terbelah dan menjadi dua. Engkau bikin jarak lagi dengan Tuhan. Tabir itu sudah terbelah menjadi dua. Tidak ada penghalang antara kita dengan Tuhan. Tapi waktu engkau dalam dosa lagi engkau hidup, engkau sedang membuat tabir itu membatasi hubunganmu dengan Tuhan. Tidak ada korban lagi 2 kali Yesus akan mati. Cuma 1 kali. Hari ini apapun persoalan masalah yang sedang kau hadapi, biar mata kita terus tertuju kepada Yesus. Saya undang para tim pemuji, penyembah, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian tadi, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Engkau yang menderita buat kami. Ajar kami untuk sungguh-sungguh membalas cinta kasih Tuhan itu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Engkau yang menderita Tuhan. Kau menderita, Gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkan. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi Tuhan, saudara, katakan pujian ini. Telah kulihat, biar jemaat saja, bukti kasih-Mu. Bilang engkau yang menderita Tuhan, menggantikan hidup kami. Dengan darah-Mu engkau selamatkan kami. Buat komitmen dengan Tuhan, bilang kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sampai di situ saja, biar musik. Mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Biar pujian ini bukan hanya keluar dari mulut kami Tuhan sebagai nyanyian kosong yang tanpa arti. Kami mau berkata, kini ku hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah bukti kami mau membalaskan cinta kasih Tuhan dan pengorbanan yang begitu luar biasa. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu di mana kami Tuhan sungguh-sungguh menghormati pengorbanan-Mu. Dan kami mau buang setiap dosa yang hari ini mengikat hidup kami. Dosa kenajisan, amarah, kebencian, kepahitan, dendam, sakit hati, iri hati, apapun dosa yang hari ini masih ada di hidup kami. Kami mau tanggalkan itu Tuhan. Bukan hanya ibadah perayaan Jumat Agung di mana kami melihat penderitaan Kristus dan film itu berulang kali diputar dan mungkin kami hanya meneteskan air mata sementara di gereja. Tapi kami mau bilang hari ini, kami mau pulang dari tempat ini dan kami mau belajar hidup mengasihi Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau seringkali kami nyakiti hati-Mu, meragukan kasih-Mu buat kami. Mungkin di tengah pergumulan hidup yang berat, seringkali Tuhan kami tergoda untuk melanggar firman-Mu. Kami tergoda seringkali Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Tapi hari ini, biar perayaan Jumat Agung di tahun ini mengubahkan benar-benar hidup kami. Kami mau belajar hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar hidup untuk menyerahkan semuanya bagi-Mu. Karena kami tidak pernah tahu sampai kapan kami ada di dunia ini. Mungkin hari ini, besok, atau lusa kami dipanggil Tuhan. Tapi satu hal, kami sudah hidup menyenangkan Engkau Tuhan. Mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah
kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.